Buddha. Jadi, mungkin Bante juga ingin mengulang kembali uh, teknik Anapanasati ini. Nah, jadi seperti yang Sang Buddha ajarkan, sebenarnya Sang Buddha mengajarkan Anapanasati ini juga di banyak sutta. Jadi tidak hanya satu sutta, tapi di sini biasanya kita akan mengambilnya itu dari Mahasatipatthana Sutta. Di dalam pembukaan Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha bilang, Ekayano ayang bhikkhave maggo. Biku atau para biku, inilah jalan satu-satunya. Nah, untuk mencapai nibbana. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan di dalam Mahasatipatthana Sutta itu mengenai jalan satu-satunya menuju nibbana, yaitu adalah 4 landasan perhatian atau satipatthana. Nah, jadi ketika Sang Buddha membahas mengenai satipatthana, nah di sana Sang Buddha menjelaskan bab yang pertama adalah Anapanasati. Nah, di mana Sang Buddha mengajarkan untuk memilih tempat yang sesuai untuk berlatih Anapanasati. Nah, kenapa? Karena di sini kategori Anapanasati ini adalah untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, di mana Sang Buddha mengarahkan kita untuk mencari hutan, mencari bawah pohon, ataupun juga di tempat yang sunyi. Nah, jadi tempat-tempat yang seperti ini itu sangat sesuai untuk kita mengembangkan batin, terutama untuk melatih konsentrasi kita. Kemudian dengan duduk bersila, menegakkan punggung, mengarahkan perhatian ke depannya. Nah, di sini mengarahkan perhatian itu khususnya adalah di ujung lubang hidung untuk mengetahui nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, di dalam Anapanasati Sutta ini, Sang Buddha juga menjelaskan 4 tahapan progres Anapanasati. Nah, dia mulai mengetahui nafas masuk yang panjang, nafas keluar yang panjang. Dia mulai mengetahui nafas masuk yang pendek, nafas keluar yang pendek. Dia mengetahui seluruh tubuh nafas ketika dia menarik nafas ataupun juga menghembuskan nafas. Dan juga ketika dia menarik nafas, nah dia menenangkan formasi tubuh nafas. Nah, ketika dia menghembuskan nafas, dia menenangkan formasi tubuh nafas. Nah, ini adalah 4 tahapan yang Buddha jelaskan di dalam Anapanasati Sutta. Di mana sebenarnya di dalam bukunya Pao Sayadaw, judulnya yaitu adalah The Only Way. Ya, jadi Sang Pao Sayadaw juga mengambil pengantar dari Mahasatipatthana Sutta, yaitu adalah jalan satu-satunya, begitu ya. Nah, di sana Sayadaw menjelaskan mengenai 4 tahapan Anapanasati ini. Nah, di mana di tahapan yang terakhir yaitu adalah menenangkan formasi tubuh nafas. Nah, ini adalah puncak dari Anapanasati, yaitu adalah pencapaian jana keempat. Nah, jadi dengan kita mengembangkan objek seperti Anapanasati, nah kita bisa mencapai konsentrasi seperti yang Buddha ajarkan di dalam Mahasatipatthana Sutta, yaitu adalah konsentrasi yang benar dari Jalan Mulia Brosur 8. Nah, di mana Sang Buddha menjelaskan konsentrasi yang benar ini adalah untuk pencapaian jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4. Ya, seperti yang Bante sampaikan kemarin juga, bahwa sebenarnya kita berlatih konsentrasi adalah untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya dengan latihan Vipassana. Jadi dengan latihan Vipassana, kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau yata bhutang pajanati.
Nah, mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, mengetahui sifat alamiah dari segala sesuatu sebagai anicca, dukkha, anatta. Nah, kemudian ketika berlatih vipassana, nah di mana batin seorang meditator itu sesuai dengan paraminya masing-masing, nah akan melahirkan pencapaian yang lebih tinggi lagi, yaitu pencapaian magga dan pala, atau menjadi orang suci seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Dan di akhir Mahasatipatthana Sutta, nah Sang Buddha menjelaskan kalau para murid atau para biku atau upasaka upasika atau orang yang melatih Mahasatipatthana Sutta ini, jangankan 7 tahun. Nah, jadi kalau dia melatihnya 7 tahun, nah dia bisa mencapai bukan lagi Sotapanna, bukan lagi Sakadagami, tetapi Anagami atau Arahat. Nah, ini yang Sang Buddha katakan di akhir sutta, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, jangankan 7 tahun, 6 tahun, kemudian turun lagi 5 tahun, kemudian turun sampai 1 tahun, jangankan 1 tahun, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, seterusnya. Nah, jangankan berbulan-bulan, 7 hari. Nah, kalau terus melatih Mahasatipatthana Sutta ini, nah yang latihan ini bisa jadi Anagami atau jadi Arahat. Nah, ini yang Sang Buddha katakan di Mahasatipatthana Sutta. Nah, jadi di sini Bante ingin menjelaskan mengenai tahapan dari Anapanasati. Nah, bagaimana seorang meditator melatih Anapanasati sampai mencapai konsentrasi yang benar sesuai yang Sang Buddha ajarkan di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, kemarin Bante sudah menjelaskan bagaimana seorang yogi harus melihat objek dari Anapanasati. Objek dari Anapanasati ini adalah nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, di mana dia memperhatikannya? Yaitu adalah di ujung lubang hidung. Nah, memperhatikan nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, hanya sesimpel itu untuk mengembangkan konsentrasi. Nah, tapi kenyataannya enggak simpel ya. Nah, beberapa di sini juga sudah mencoba 1 harian ya. Dimulai tadi jam 4.45 sampai jam tadi 8.30 begitu. Simpel enggak? Yang tidak membuat simpel apanya? Pikiran masing-masing ya. Lari ke sana, lari ke sini begitu. Nah, ini karena kita memiliki kebiasaan. Kebiasaan untuk tidak melatih batin kita. Nah, di sini ketika kita menjalani khususnya retret meditasi, nah di sini kita membuat kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru untuk terus memperhatikan objek konsentrasinya, yaitu nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, kebiasaan ini itu tidak bisa dirubah dalam 1 hari. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam waktu yang sangat-sangat panjang di alam samsara. Dan kita sudah punya karakter ataupun juga kebiasaan, begitupun juga batin juga memiliki kebiasaan yang cenderung untuk selalu lalai, untuk selalu berkutat di dalam kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, ini tidak bisa dirubah hanya dalam 1 malam. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk terus mengembangkan konsentrasi kita kepada Anapanasati dengan terus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Nah, dan juga Bante sarankan tidak hanya di sesi meditasi duduk, nah tetapi juga meditasi jalan
ataupun juga di luar sesi meditasi duduk dan meditasi jalan. Atau seperti ketika kalian berada di kamar atau kuti kalian, nah ketika berbaring, istirahat siang begitu. Nah kalian perhatikan nafas. Nah ketika menunggu antrian makan, kalian juga perhatikan nafas. Nah bahkan di sela-sela makan kalian pun juga kalian bisa memperhatikan nafas. Ya walaupun waktunya singkat begitu ya, tetapi di sini momen ketika kita terus mengarahkan perhatian kita ke nafas, itu yang akan menjadi momentum konsentrasi buat kalian. Nah, dimana ketika nanti sesi duduk meditasi, nah pikiran kalian itu akan terbiasa untuk terus mengamati nafas. Nah, semakin terbiasa untuk bisa mengabaikan pikiran-pikiran yang berkelana. Nah, dengan terus kalian secara konsisten melatih ini, nah kalian batin kalian pun juga mendapatkan momentum untuk memiliki atau mencapai konsentrasi. Nah, di sini Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengetahui nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, tetapi sangat sulit bagi kita untuk bisa menjaga batin kita terus berada di nafas masuk dan juga nafas keluar. Karena apa? Karena adalah panca niwarana atau 5 rintangan batin. Nah, di dalam banyak sutta, Sang Buddha terkadang hanya menjelaskan bahwa ketika ada meditator, nah dia harus pergi ke hutan, ke bawah pohon, ke gua, dan seterusnya. Nah, di mana di dalam tempat-tempat yang sepi ini, nah dia harus menyingkirkan 5 rintangan batin. Nah, ketika 5 rintangan batin ini sudah dia singkirkan secara temporer atau secara sementara, dengan apa? Dengan objek meditasinya. Nah, batin yang terkonsentrasi itu akan tercapai. Yang Sang Buddha katakan, dia bisa mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, jadi sebenarnya kunci dari kemajuan meditasi kita itu adalah bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa mengatur kekotoran batin ini kita tekan atau kita singkirkan secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, jadi 5 rintangan batin itu yang pertama adalah kama canda. Nah, kama canda seperti kemelekatan terhadap keluarga, kemelekatan terhadap rumahnya, kemelekatan terhadap kepemilikannya, dan seterusnya. Nah, batin-batin yang berasosiasi dengan kemelekatan. Kalau kalian meditasi, kemudian ingat rumah, ingat anak, ingat keluarga, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk rintangan batin yang kalian harus pahami bahwa selama pikiran yang seperti ini belum kita singkirkan, nah ini akan selalu menjadi pengganggu untuk pencapaian konsentrasi kita. Nah, jadi di sini kalian juga jangan terus terlarut di dalam pikiran-pikiran yang berkelana. Nah, kemudian yang kedua adalah biabada. Nah, terutama pikiran yang berasosiasi dengan kebencian. Nah, ketika kita mengingat sesuatu hal yang kita tidak suka ataupun juga mengingat perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada kita dan seterusnya. Nah, jadi pikiran-pikiran yang berasosiasi dengan kebencian ini juga merupakan rintangan batin. Nah, kalau muncul itu juga akan menghentikan progres, kemajuan konsentrasi kita. Nah, jadi ini juga kita harus pahami bahwa ini adalah rintangan batin yang harus kita singkirkan kalau dia muncul. Nah, ketika kalian memahami khususnya rintangan-rintangan batin, kemudian yang ketiga adalah tinamida, ngantuk atau merasa pikiran itu seperti tumpul begitu. Nah, jadi tinamida ini juga merupakan rintangan batin.
yang kalau muncul itu juga kalian harus berusaha untuk menyingkirkannya. Nah, jadi caranya misalkan seperti buka mata ataupun juga kalian bisa mengganti posisi duduk kalian begitu. Ataupun juga kalau nggak bisa ke toilet untuk cuci muka dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat adalah udaca kukuca, kegelisahan batin. Nah, kegelisahan batin yang disebabkan karena batin terus mengambil objek yang berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, jadi pikirannya loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Bahkan tidak berpikir secara spesifik. Nah, itu yang dikatakan kegelisahan batin. Batinnya menjadi restless, menjadi gelisah. Atau penyesalan. Nah, mengingat sesuatu hal yang belum terlaksana sehingga menjadi menyesal, atau mengingat perbuatan yang buruk yang sudah dilakukan kemudian menjadi menyesal. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti ini pun juga kalian harus singkirkan. Dan yang terakhir adalah keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan khususnya kepada Buddha, Dhamma, Sangha, keraguan terhadap 3 latihan. Maksudnya apa? Nah, ketika berpikir, apakah dengan Anapanasati ini zaman sekarang itu bisa mencapai jana? Apakah Anapanasati ini sesuai yang Sang Buddha ajarkan? Nah, jadi keraguan-keraguan seperti ini kalau kalian masih miliki, nah ini akan menghentikan progres meditasi kalian. Nah, jadi ketika ada keraguan seperti ini, nah baiknya kalian harus singkirkan dengan cepat. Nah, terutama objek keraguan itu Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian 3 latihan, kemudian masa lampau, masa depan, masa lampau dan masa depan, dan juga hukum sebab akibat atau paticca samuppada. Nah, jadi keraguan terhadap seperti ini, nah ini yang membuat batin kita juga menjadi tumpul, tidak bisa progres maju. Nah, jadi kita harus bisa memahami rintangan-rintangan batin yang ketika muncul. Nah, kalian harus catat bahwa ini kalau saya teruskan mengikuti rintangan batin seperti ini, nah batin saya tidak bisa maju. Nah, makanya kita harus memiliki satu determinasi bahwa saya harus menyetop pikiran yang seperti ini yang terus muncul di batin saya. Nah, sehingga saya bisa progres. Nah, ketika kalian memahami bahwa ini rintangan batin sedang muncul di batin saya. Nah, ini juga kalian sedang memiliki usaha yang benar sama wayama di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, jadi kalian tahu, ini kekotoran batin sedang muncul. Nah, saya harus berusaha untuk menyingkirkannya. Nah, kalian memiliki usaha yang benar di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, jadi kalian berusaha untuk menyingkirkan kekotoran batin yang muncul di batin kalian. Nah, sama usaha yang benar itu ada 4. Nah, di mana kalian berusaha menyingkirkan kekotoran batin yang muncul. Kemudian sebelum kekotoran batin muncul, kalian juga sudah cegah. Atau ketika pikirannya bajik, dalam hal ini kalian terus menjaga konsentrasi kalian ke nafas kalian. Ini juga usaha yang benar. Nah, ataupun ketika belum ada pikiran yang mengarah ke nafas kalian, nah kalian usahakan untuk diarahkan. Nah, ini juga usaha yang benar. Nah, jadi kalau kalian terus secara konsisten menaruh perhatian kalian ke nafas masuk, nafas keluar, dengan terus menyingkirkan 5 rintangan batin. Nah, progres itu akan ada. Nah, di dalam Wisudimagga dijelaskan bagaimana progres dari Anapanasati. Nah, jadi seperti halnya hari ini Bante juga mendengar
ada meditator yang juga sudah mulai ketika memperhatikan nafas. Nah, jadi terkadang ada yang bilang, oh Bante muncul cahaya, oh Bante muncul sinar, oh Bante muncul ada warna-warna tertentu seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah tanda konsentrasi atau yang kita sebut sebagai nimitta. Nah, di dalam Wisudimagga dijelaskan bagaimana terdapat 3 tahapan nimitta atau tanda konsentrasi. Sebelum seseorang itu masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah konsentrasi jhana. Nah, jadi ketika batinnya berkembang, dalam hal ini dia terus bisa memperhatikan nafas masuk dan juga nafas keluar. Dia bisa, karena rintangan batinnya itu sudah dia singkirkan, batinnya sudah mulai terbiasa untuk bisa mengamati nafas terus menerus. Kemudian dia juga bisa memperhatikan bahwa oh ini nafas masuk yang panjang, pendek begitu. Nah, kemudian dia juga bisa memperhatikan seluruh tubuh nafas. Nah, jadi ketika dia menarik nafas, dia tahu dari awal, pertengahan, akhir. Ketika menghembuskan nafas, dia juga tahu dari awal, pertengahan, akhir, seperti itu. Nah, karena pikirannya menjadi tajam, nah dia di batinnya mulai muncul tanda konsentrasi ini atau yang disebut sebagai nimitta. Di dalam Wisudimagga ada 3 tahapan nimitta, yaitu yang pertama adalah tanda konsentrasi permulaan atau yang disebut sebagai parikama nimitta. Nah, di sini digambarkan atau dijelaskan bentuknya itu seperti asap. Jadi asap yang terkadang warnanya seperti abu-abu begitu. Nah, jadi kalau misalkan seorang meditator dia memperhatikan nafas dan dia juga terkadang memperhatikan oh seperti ada angin yang masuk keluar dari ujung lubang hidungnya. Nah, jadi melihat visualisasi seperti itu di dalam batinnya, nah visualisasi yang muncul karena dia memperhatikan nafas. Nah, ini yang disebut sebagai nimitta atau tanda konsentrasi. Nah, kemudian ketika dia mengabaikan tanda konsentrasi yang seperti ini, nah dia terus perhatikan di nafas masuk, nafas keluarnya begitu. Nah, nafasnya ini akan semakin halus, semakin subtle, semakin halus. Nah, sehingga ketika dia terus bisa memperhatikan nafas yang semakin halus ini, nah progres yang berikutnya adalah dia akan melihat tanda konsentrasi yang kedua, yaitu ugaha nimitta, tanda konsentrasi pembelajaran. Yang biasanya itu cirinya adalah terang, warnanya putih begitu, terkadang seperti kapas, terkadang terlihat seperti awan begitu. Nah, ini disebut tanda konsentrasi yang kedua. Nah, seiring dia terus mengabaikan tanda konsentrasi yang seperti ini, dia perhatikan nafas masuk, nafas keluar, terus seperti itu. Nah, nanti pikirannya akan semakin tajam lagi. Nah, di mana tanda konsentrasi ini akan berubah menjadi sangat terang, digambarkan cemerlang. Terkadang seperti sinar matahari, terkadang seperti sinar bulan, terkadang ada yang melihat seperti permata, terkadang ada yang melihat seperti kristal, ada yang melihat seperti berlian, dan seterusnya. Nah, masing-masing orang itu memiliki kemunculan nimittanya itu berbeda-beda. Warnanya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Nah, tetapi di sini, sekali lagi nimitta ini adalah bukan objek meditasi kalian. Nah, jadi ketika tanda konsentrasi ini muncul, kalian harus abaikan dan terus perhatikan nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, semakin diabaikan, nah tanda konsentrasi ini akan semakin terang, semakin bercahaya. Nah, jadi tanda konsentrasi ini itu munculnya karena konsentrasi kalian kepada nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, semakin
kita cari, semakin hilang tanda konsentrasinya. Kenapa? Karena tanda ini muncul ketika kalian memperhatikan nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, ketika kita alihkan perhatian kita dari nafas ke tanda konsentrasi, nah biasanya tanda ini akan hilang. Nah, tetapi ketika kalian abaikan, kalian terus perhatikan nafas masuk, nafas keluar, nah tanda ini bukan menghilang tetapi akan semakin kuat. Nah, di mana tahapan yang ketiga atau yang kita sebut Patibhaga Nimitta, nah itu dijelaskan di dalam Wisudimagga seperti sinar matahari. Nah, jadi sinarnya itu sangat terang. Nah, terkadang ada juga meditator yang menjelaskan, nah ketika dia meditasi seperti halnya barusan begitu ya, jadi malam-malam keadaan gelap gitu. Nah, terkadang dia juga menjelaskan seperti ada orang yang menyenteri dia begitu loh. Bahkan saking ragu-ragunya dia buka mata. Benar nggak ada orang yang nyenterin dia begitu. Nah, jadi ketika buka mata juga nggak ada. Nah, ketika dia melanjutkan, nah terkadang dia juga bisa melihat ruangan itu jadi terang. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang kita sebut sebagai nimitta atau Patibhaga Nimitta. Nah, kemunculan Patibhaga Nimitta ini itu juga harus kita abaikan. Nah, jadi bukan kita lihat. Nah, jadi ketika kita abaikan, nah si tanda konsentrasi atau nimitta ini itu akan semakin stabil, semakin terang, di mana satu saat dia itu nanti akan menempel di tempat kita memperhatikan nafas. Nah, di mana nanti nimitta dengan nafasnya itu seolah-olah bersatu. Yang artinya ketika kita melihat nafas, di situ ada nimitta. Nah, jadi ketika kita melihat nimitta, di situ juga ada nafas. Nah, ini yang disebut bersatunya nimitta dengan nafas. Nah, kalau kita masih bisa melihat nafas pada saat itu, nah kita lanjutkan terus melihat nafas. Nah, biasanya ketika kita lanjutkan terus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, dengan ada nimitta di sana, nah nanti lama-lama nafasnya ini akan semakin halus, semakin halus. Nah, di mana tanda konsentrasi atau nimittanya ini akan semakin terang. Nah, di mana di satu momen kalian sudah tidak bisa melihat dengan jelas nafasnya. Nah, tetapi kalian akan melihat dengan sangat jelas nimittanya atau tanda konsentrasi ini. Nah, baru pada saat itu kalian ganti objeknya dari nafas ke Patibhaga Nimitta. Nah, ketika kalian mengganti objek anapana ke anapana Patibhaga Nimitta, nah progres selanjutnya itu akan muncul. Nah, di mana ketika kalian terus memperhatikan nimitta yang seperti ini, nimitta yang stabil, nimitta yang terang seperti itu ya. Nah, nanti pikirannya itu akan masuk ke dalam pencerapan atau yang kita sebut sebagai apana samadhi atau konsentrasi jhana. Nah, jadi ketika dia memperhatikan Patibhaga Nimitta seperti itu, nah itu juga terkadang bisa kita gambarkan seperti upacara samadhi, nah, atau konsentrasi menjelang konsentrasi jhana. Nah, jadi di dalam konsentrasi ini ada dua jenis konsentrasi, yaitu upacara samadhi dan juga apana samadhi. Nah, upacara samadhi adalah konsentrasi menjelang atau mendekati konsentrasi jhana. Nah, sedangkan konsentrasi apana samadhi atau konsentrasi pencerapan dengan kata lain konsentrasi jhana, nah ini adalah konsentrasi yang sangat kuat, yang Sang Buddha selalu jelaskan sebagai konsentrasi yang benar di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, jadi kedua konsentrasi ini itu juga sebenarnya merupakan konsentrasi yang benar di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, kenapa? Nah, karena ada juga biku-biku di zaman Sang Buddha, nah di mana para biku ini tidak memiliki konsentrasi jhana, tetapi biku ini juga bisa menembus tingkat kesucian arahat. Nah, jadi arahat tanpa jhana.
Nah, saking Sang Buddha sering menjelaskan bahwa untuk mencapai nibbana itu kita harus melatih sila samadhipanya atau sila konsentrasi. Nah, konsentrasi ini Sang Buddha selalu jelaskan jana 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian vipassana. Nah, saking seringnya Sang Buddha menjelaskan ini, bahkan di zaman Sang Buddha juga ada biku yang bingung bahwa ada ya arahat itu tanpa jana. Nah, karena dia tidak mengerti mengenai konsentrasi yang benar yang Sang Buddha ajarkan itu tidak hanya konsentrasi jana, tetapi upacara samadhi ini. Nah, jadi upacara samadhi ini itu adalah konsentrasi menjelang konsentrasi jana. Dan ini konsentrasi jenis ini juga sangat kuat. Nah, sehingga bisa digunakan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya atau latihan vipassana. Nah, jadi ketika yogi terus memperhatikan Patibhaga-nimitta yang seperti ini, nah nanti batinnya itu akan tercerap. Kemudian pada saat itu dia juga terkadang merasakan seperti badannya itu tertarik ke objek ataupun juga seperti masuk ke ruang begitu. Nah, itu sebenarnya bukan berarti bahwa orangnya itu masuk ke dimensi yang lain begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya itu hanya batinnya menjadi terpusat. Nah, seperti menempel ke objek tersebut. Nah, makanya juga dijelaskan jenis konsentrasinya itu adalah apana samadhi atau konsentrasi pencerapan. Nah, jadi memiliki pengalaman seperti tercerap ke objek atau seperti menempel ke objek atau batinnya seperti terdiam ke objek dan seterusnya. Nah, ini yang dijelaskan sebagai apana samadhi atau konsentrasi jana. Nah, jadi ketika seseorang meditator dia sudah mulai bisa memperhatikan Anapanapatibhaga-nimitta, nah kemudian juga merasakan momen pencerapan. Nah, di sana dia tidak perlu memperhatikan atau berusaha untuk terus mempertahankan objeknya. Nah, biasanya karena faktor jananya pun juga sudah mulai berkembang. Nah, jadi batinnya itu bisa mempertahankan objek itu dalam waktu yang lama. Nah, bisa 1 jam, bisa 2 jam gitu loh. Nah, karena ada faktor jana, yaitu 5 faktor jana. Witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, di mana ketika dia sudah mulai mahir dalam mempertahankan nimitanya atau Patibhaga-nimitta ini dalam waktu 1 jam, setiap meditasi juga dia terus pertahankan selama 1 jam, 2 jam, seperti itu. Nah, nanti di akhir sittingnya atau di akhir meditasi duduknya, nah dia boleh mengarahkan batinnya itu ke daerah sekitar jantung. Nah, biasanya kita bilangnya adalah bawangga. Nah, untuk melihat dengan jelas mengenai faktor jana yang muncul. Nah, ketika dia sedang meditasi di momen sebelumnya. 5 faktor jana, witaka, mengarahkan batin kepada objek. Nah, jadi batinnya itu mengaplikasikan batin ke objek. Wicara, nah terus mempertahankan perhatiannya itu ke objek. Nah, jadi ketika diarahkan, nah batinnya itu terus diarahkan, dijaga dengan wicara ini. Nah, kemudian piti, kegembiraan, kegiuran. Nah, jadi batinnya itu gembira melihat objek nimitta ini. Nah, kemudian sukha wedana, perasaannya bahagia. Nah, jadi ketika melihat objek, perasaannya bahagia. Dan yang terakhir, ekagata, batinnya terpusat ke objek. Nah, terkadang diterjemahkan sebagai kemanunggalan pikiran. Jadi pikirannya itu tidak kemana-mana, hanya di objek. Nah, jadi 5 faktor jana ini bisa dilihat oleh meditator yang pada saat itu sudah memperhatikan Patibhaga-nimittanya dalam waktu yang lama. Sehingga dia bisa melihat
faktor jana ini dengan sangat jelas, di mana di bawangganya. Nah, dengan terus dia berlatih konsentrasi ini, nah dia nanti akan semakin mahir. Dia harus juga mahir dalam memasuki konsentrasi jana ini. Nah, jadi kapanpun, dimanapun dia mau masuk, nah dia bisa masuk. Nah, ini adalah keahlian dalam konsentrasi jana. Nah, jadi ada 5 keahlian dalam konsentrasi jana. Yaitu yang pertama adalah dia bisa masuk kapanpun yang dia mau. Nah, jadi bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Nah, bahkan Bante juga pernah diberitahu oleh seorang yogi bahwa ketika dia pejamkan mata, dia itu bisa sudah melihat nimitta di depannya begitu. Nah, jadi kapanpun dia mau masuk ke konsentrasi jana, nah dia bisa masuk. Dan yogi ini juga sudah bukan muda gitu ya, jadi sudah tua, sudah umur 70, waktu ketemu Bante itu 75. Nah, jadi bukan tidak mungkin gitu ya, kalau kita latih, nah kita juga bisa. Nah, kemudian dia juga bisa mempertahankan selama waktu yang dia tentukan. Misalkan dia determinasi selama 1 jam atau 2 jam. Nah, jadi dia terus bertahan di dalam konsentrasi tersebut selama 1 jam atau 2 jam. Nah, kemudian dia juga bisa keluar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini juga keahlian yang lainnya. Kemudian ketika dia bisa mengarahkan batinnya untuk melihat faktor jana, ini juga keahlian yang lainnya. Ketika dia memahami faktor jana, itu juga keahlian yang lainnya. Nah, ini adalah 5 keahlian dalam konsentrasi jana. Nah, jadi ketika dia sudah mahir dalam konsentrasi jana pertama, nah dia bisa melanjutkan ke konsentrasi jana yang kedua. Kemudian dia juga bisa melanjutkan ke konsentrasi jana yang ketiga, jana yang keempat. Nah, jana keempat ini adalah puncak dari Anapanasati yang Sang Buddha ajarkan. Nah, di mana tadi ada 4 tahapan, yaitu adalah nafas masuk panjang, nafas masuk pendek. Nafas masuk panjang, nafas keluar panjang. Nafas masuk pendek, nafas keluar pendek. Merasakan seluruh tubuh nafas ketika menarik nafas. Merasakan seluruh tubuh nafas ketika menghembuskan nafas. Nah, kemudian menenangkan formasi tubuh nafas ketika kita menarik nafas. Nah, seiring bertambahnya, seiring dalamnya konsentrasi kita, nafas kita ini akan semakin halus, semakin halus, semakin halus. Nah, puncak kehalusan dari nafas adalah jana keempat. Nah, jadi di dalam buku Saidoji juga selalu menjelaskan bahwa jana keempat ini nafasnya itu berhenti. Nah, ini adalah ketenangan dari formasi tubuh yang paling maksimal di dalam Anapanasati. Nah, jadi ketika kita bisa melatih Anapanasati dengan baik, nah kita juga bisa mencapai konsentrasi seperti yang Sang Buddha ajarkan. Oke, ini sudah jam 9.20 ya. Kita punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Dipersilahkan kepada Yogi Retret untuk bertanya. Ya, tadi yang seperti Bante jelaskan, nah ketika seorang meditator sudah masuk ke tahapan konsentrasi yang mendalam, nah di mana dia akan melihat tidak hanya nafas, tetapi juga tanda konsentrasi atau nimitta. Nah, seiring konsentrasi kita semakin dalam, nimitanya ini juga semakin terang, sampai ke tahapan nimitta tahap ketiga tadi atau patibaga nimitta. Nah, di mana nanti nafasnya itu juga akan bersatu ke nimitta ini. Nah, kemudian mengabaikan objek nafasnya, mengambil objek
Patibaga Nimitta ini, nah seseorang masuk ke konsentrasi jhana. Nah jadi ketika seseorang sudah masuk ke konsentrasi jhana, dia tidak lagi memperhatikan nafasnya, tetapi dia hanya memperhatikan nimittanya. Ya, jadi ketika kita mengabaikan nafas, nah dijelaskan bahwa seiring konsentrasi itu mendalam, nah jadi ketika seorang masuk, sebelum masuk ke jhana, nah nafasnya itu sudah halus. Nah jadi ketika nimittanya muncul, lebih halus lagi. Nah ketika seseorang masuk ke konsentrasi jhana pertama, lebih halus lagi. Ketika seseorang masuk ke konsentrasi jhana kedua, lebih halus lagi. Ketika seseorang mencapai konsentrasi jhana ketiga, lebih halus lagi. Nah ketika dia masuk ke jhana keempat, nafasnya itu sangat halus menjadi stop. Nah itu yang dijelaskan juga di dalam kata-kata. Jadi kalau dokternya cek orang mati gitu kan ya, ada gimana? Enggak mati. Oh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Namo Buddhaya Bante. Bante, kalau umpamanya kita meditasi kan napasnya tuh semakin pendek. Udah itu sesak napas. Nah itu gimana Bante? Harusnya bukan semakin pendek. Kalau kita lari, mungkin nafas kita akan semakin pendek. Nah, tapi di sini ketika kita duduk, biasanya semakin lama kita duduk, tubuh kita juga semakin rileks, organ tubuh kita juga semakin rileks. Nah, biasanya kerja organ tubuh juga semakin sedikit. Nah, sehingga nafas kita sebenarnya bukan makin pendek, tetapi makin halus. Nah, nafas halus itu biasanya nafasnya itu panjang begitu. Nah, jadi semakin panjang begitu. Nah, jadi kalau kita meditasi, nah nafasnya itu semakin pendek. Nah, biasanya itu adalah kita mengatur nafas. Nah, jadi di sini ketika kita memperhatikan nafas, kita harus memperhatikan nafas yang alami. Nah, jadi bukan kita atur begitu loh. Jadi nafas masuk, nafas keluar, bukan. Jadi kita hanya memperhatikan, nah ketika kita sedang menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Nah, jadi bukan kita atur nafasnya, tetapi kita hanya memperhatikan nafas yang alami. Nah ini penting. Nah tadi juga ada yogi yang cerita dia juga sangat sulit untuk memperhatikan nafas. Nah biasanya ketika kita tidak bisa memperhatikan nafas yang alami, atau semakin kita perhatikan, kita semakin mengatur nafas kita. Nah, di sini biasanya kita ketika menjalankan meditasi ini tidak rileks. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum meditasi, nah badan kita juga harus rileks, kemudian batin kita pun juga harus rileks. Nah, makanya kalau kita tidak rileks, nah biasanya kita pun juga terkadang sulit untuk bisa merasakan nafas. Nah, jadi kalau itu terjadi, nah kita harus berusaha untuk membuat batin kita rileks. Nah, seperti apa? Nah, biasanya kita bisa merilekskan batin kita dengan kita mengingat kebajikan yang pernah kita lakukan. Nah, jadi ketika kita pernah mengingat ketika kita berdana, mengingat ketika kita berdana kepada sangga, mengingat momen-momen kebajikan yang pernah kita lakukan. Nah, biasanya akan membuat batin kita itu gembira. Nah, jadi batin yang gembira ini itu akan melahirkan batin yang tenang. Nah, batin yang tenang akan melahirkan konsentrasi. Nah, jadi di sini biasanya kalau batin kita gembira, kita akan memiliki konsentrasi yang lebih mudah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Bante, kalau kita lanjut Q&A yang dari Google Drive. Oke, boleh. Wandami Bante, izin bertanya, bila segala sesuatu adalah tidak kekal, apakah Nibbana termasuk juga tidak kekal? Ya, yang Bante maksud segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang berkondisi, yang dijelaskan sebagai sangkata. Nah, jadi segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal. Tetapi Nibbana, Sang Buddha menjelaskan itu adalah tidak berkondisi. Di dalam Tatiya Nibbana Sutta, di dalam Udana, Sang Buddha menjelaskan para biku ada hal yang kekal, ada hal yang tidak dilahirkan, ada hal yang tidak berkondisi. Nah, di sini Sang Buddha menggambarkan Nibbana sebagai elemen yang tidak berkondisi, tidak dilahirkan. Nah, bagaimana kita mengerti Nibbana? Nah, sebenarnya Nibbana itu Buddha memberikan banyak sekali perumpamaan, tetapi tidak bisa menggambarkan secara jelas begitu ya. Jadi terkadang Sang Buddha juga menjelaskan, bagi kalian yang ingin mengetahui Nibbana, kalian juga harus bisa merasakan langsung, yang artinya, kalian juga harus bisa mencapai Nibbana, baru bisa kalian mengerti Nibbana itu dengan jelas. Tapi di sini Sang Buddha menggambarkan banyak perumpamaan Nibbana, seperti Santi Sukha, jadi kedamaian tertinggi atau kebahagiaan tertinggi begitu. Terkadang Sang Buddha juga mengibaratkan Nibbana itu seperti kota yang bisa dimasuki oleh dari 4 penjuru begitu ya. Nah, biasanya kota-kota di zaman dulu itu memiliki 4 gerbang, jadi utara, selatan, timur, barat begitu. Nah, jadi terkadang Sang Buddha juga menjelaskan Nibbana itu seperti kota yang bisa dimasuki dengan 4 cara. Nah, maksudnya ada meditator yang ketika dia mencatat sesuatu yang berkondisi sebagai anicca, seperti apa materi, seperti batin, nama dan rupa begitu ya, dan juga sebab-sebabnya. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang berkondisi, semua yang berkondisi. Nah, dia catat atau dia renungkan sebagai anicca seperti itu. Nah, di akhir latihannya dia bisa merealisasi Nibbana ini dengan munculnya pengetahuan magga dan pala di batinnya. Nah, yang melihat objek Nibbana ini. Nah, dikatakan, diibaratkan bahwa dia itu masuk ke kota Nibbana lewat satu gerbang. Nah, sedangkan ada gerbang yang lainnya, yaitu anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, anatta, tanpa aku, begitu. Nah, ataupun juga asubha, menjijikan. Nah, jadi semua hal yang berkondisi ini adalah anicca, dukkha, anatta, asubha. Nah, jadi tidak kekal, penderitaan, tanpa aku atau tanpa inti, tanpa diri, dan juga menjijikan. Nah, sedangkan Nibbana itu lain halnya, yaitu adalah Sang Buddha selalu menjelaskan nicca, kekal, permanen, kemudian sukha, kebahagiaan, kemudian anatta, tanpa inti, tanpa diri, dan juga subha, yang indah atau yang cantik begitu. Nah, ini yang disebut yang dijelaskan. Jadi segala sesuatu itu yang dijelaskan adalah
semua hal yang berkondisi, itu anicca. Nah, sedangkan nibbana itu yang tidak berkondisi. Oke. Baiklah, terima kasih Bante atas bimbingannya hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Marilah kita bersikap anjali. Oke, kita pelimpahan jasa dulu ya. Ya, mari kita renungkan jasa kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, sepanjang hari ini, dengan berlatih sila, berlatih konsentrasi, berdana kepada Buddha dan Sangha. Nah, mari semua kebajikan ini kita limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita, dan juga kepada para dewa yang melindungi sasana, para buta dan semua makhluk, dan juga kita aspirasikan dengan aspirasi mulia. Semoga dengan kebajikan ini hancur kotoran batin kita. Semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu Sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu